Oke. Nah, terus berarti waktu naik lagi ini gara-gara mereka mungkin udah menyelesaikan masalah yang attack-nya itu ya. Betul. Mereka udah ganti, udah rubah sistemnya, udah update supaya nggak bisa di-attack ulang gitu ya. Bahkan yang gue lihat Rick juga udah ngelisting di beberapa checks gitu. Betul. Yang major kan. Dulu kan soalnya kan bisa, mungkin sebelum sana. Apa tanggapan lu? Gimana menurut lu checks luar? Gue nggak berani ngomongin yang lokal ya. Checks luar menanggapi Hyperliquid. Kayak Binance ngelihat Hyperliquid, OKX ngelihat Hyperliquid, kayak gimana tanggapannya? Mungkin elephant in the room ya, mereka too big to ignore gitu. Pertama ya mereka nyerang terus-terusan gitu kan, mereka ngomongin terus-terusan ya sekarang mereka udah mulai listing gitu. Nah, kenapa ini playbook, kenapa mereka nggak listing? Mungkin pertanyaannya itu gitu ya kan. Karena untuk listing suatu koin, itu kita exchange harus punya barang. Karena ketika kamu buy, ya dia bisa sell gitu ya kan. Karena kalau kamu buy dia nggak bisa sell, artinya kamu main perpetual gitu. Fiktif lah. Konteks ini Hyperliquid beauty-nya lagi adalah dia nggak ada visi gitu, nggak ada early investor, dia semua funding pakai duit dia sendiri gitu. Jadi dia bangun Hyperliquid pakai duitnya, dapat revenue dia beli lagi gitu. Jadi ini benar-benar anaknya gitu. Kalau yang lain, kalau teman-teman tahu koin-koin sebelum listing itu biasanya dia minta, lu kirim ke gue 20% baru gue listingin lu. Makanya ini juga ada data gitu ya kan, ada data yang menunjukkan kalau mayoritas koin listing itu rungkat gitu ya kan. Kenapa? Salah saya buka. Kenapa mayoritas koin listing itu rungkat gitu? Karena nih, contoh STRK gitu ya kan, Starnet, Mode, Blast gitu. Ini Februari ya gitu ya. Cuman teman-teman bisa tahu, kalau yang udah listing di checks itu berkata bye-bye karena mereka mau cari exit gitu. Karena visi play-nya udah beda gitu. Nah, jadi di sini nggak ada visi, mereka harus beli barang. Mereka nggak bisa dapat barang, mereka mau nggak mau beli barang dan harganya kan naik terus-terusan. Jadi ya elephant in the room lah, mereka mau beli salah, nggak beli juga salah, seperti gitu. Ya, nggak listing juga salah. Nggak listing juga salah. Salah. Iya, karena gede gitu. Gede ini ya happening lah gitu. Di luar sangat happening gitu. Iya. Terus apakah lu waktu ke 40 sekarang lu udah mulai trimming? To be honest, udah. Gitu. Udah. Jadi, trimming bukan karena saya nggak percaya Hyperliquid, tapi trimming belajar dari kesalahan, gitu. Waktu itu $30, udah all in-nya. Itu rekening nggak ada duit, gitu. Rekening itu di bawah 10 juta, gitu. Bukan rekening udah pakai CC, gitu ya, kan udah pakai kartu kredit hidupnya, gitu. It's not finance, maksudnya bukan sesuatu yang untuk ditiru ya, gitu ya. Cuman benar-benar semua harta, semua aset itu likuidasi, tinggal ya mobil, gitu ya kan, sama kartu kredit. Gitu. Rumah juga dijual? Jual. Oh beneran rumah dijual? Jual semua gitu. Apartemen, bar gitu kan. I don't need you gitu. Jadi sudah sikat semua ke sana. Nah dari sananya sih ya sudah kayak gitu. Apakah boleh di-spill sih? Trimmingnya berapa gitu? Berapa persen gitu? Trimmingnya sekitaran ya 20-an persen. 20 menuju, kemarin gue hitung sih 20 something ya menuju 30 gitu. Trimming karena gue nggak mau nih kalau misalnya BTC jatuh, Hyperliquid pasti jatuh. BTC jatuh, Hyperliquid pasti jatuh gitu kan. Dan kalau dia jatuh, saya nggak ada bantalan untuk beli lagi gitu. Makanya saya belajar dari yang 30, yang ke 9 itu. Nah itu sakit gitu, karena saya bukan panik terhadap Hyperliquidnya, tapi saya panik nggak ada yang bisa saya jual lagi gitu loh. Nggak ada yang bisa dijual lagi. Nggak ada yang bisa jual lagi. Ginjal bro. Sayang gitu. Nah nggak ada yang bisa jual, mau pinjam duit juga nggak enak kan, kalau pinjam duit kan. Ya udah, karena kalau pinjam duit, kalau saya mati kan ada yang kena gitu. Jadi kalau saya mati sendiri aja nggak apa-apa gitu kan. Nah ini yang saya penyesalan, dan nggak ada salahnya juga untuk taking profit. Dan duitnya saya standby, kalau ada apa-apa saya beli lagi. Gitu. Lu nggak nyesal kalau misalnya nanti one day hype pump ke 80, bisa dia nggak pernah balik lagi ke 20, 30. Nggak apa-apa, saya udah masih ada barang banyak kan. Gitu, harus berterima kasih juga kan. Terima kasih. Makanya orang tuh harus terima cukupnya. Jangan lihat what if gitu. Iya, what if jangan. It could have been gitu. Dan kalau udah size-nya gede gitu, agak, to be honest, jualnya juga goyang harganya gitu, akan goyang harganya. Jadi harus pelan-pelan gitu. Ya nggak akan bisa tebak pucuknya paling mana, nggak bisa gitu. Cuman risk and reward-nya lah kita itu. Iya. Nah, setahu gue kan lu kan ada beberapa wallet kan. Boleh kasih. Udah gue gabungin satu yang tadi gue kasih lihat. Udah gue gabungin satu gitu. Udah gue gabungin satu. Tapi yang kemarin lu pernah kasih unjuk. Yang orang-orang tahu itu kisaran berapa sih salah satu walletnya? Salah satu wallet yang orang tahu itu ya paling sampai $500,000 gitu. $500,000, 8M. Gitu iya, sampai segitu doang gitu. Iya. Itu
itu barang gratis lah dari TGE, salah satu wallet gitu. Ya kan? Iya. 10.000 hype. Iya. Nah kan kalau misalnya sekarang portfolio lu udah lebih gede lagi, apakah menurut kapan lu bakal mulai, mungkin gini, yang lu udah trimming 20%, 30% itu jadi apa? Jadi untuk siap buyback Hyperliquid lagi gitu. Iya, maksudnya USDT, Iya. lu hold USDT aja. Iya. Lu nge-staking nggak USDT-nya? Enggak aku stake gitu. Yang Hyperliquidnya aku stake, yang ininya gue nggak stake. Kenapa USDT lu nggak berani stake? Standby aja gitu. Standby aja. Kan kalau misal unstake kan bisa langsung, bisa instan. Iya, ribet aja gitu lah. Malas ngurusnya segala macam. Jadi ya, udah siap tembak gitu lah. Jadi lu bukan alasan masalah security, bukan yang nggak percaya. Takutnya kalau bisa di stake nanti kalau misal bangkrut. Enggak. Lu lebih ke malas ngaturnya. Iya. Dan stake-nya kan di tempat-tempat yang jelas ya gitu ya. Kayak Danson jelas gitu ya kan, udah track record-nya bagus. Jadi ya aman. Iya. Lu tapi menariknya lu berarti sama sekali nggak pegang Bitcoin ya? Nah, nggak sama sekali gitu. Karena menurut saya Bitcoin itu benar store of value gitu ya kan. Nah, kalau kamu, kita bayangin gini. Saya percaya Bitcoin akhir-akhir ini gitu ya kan. Karena kita pelajarin, karena banyak literasinya gitu kan. Dulu malas baca. Nah, dari Bitcoin ini, saya percaya Bitcoin. Kalau Bitcoin naik gitu ya kan, ya saya bet-nya yang lebih bagus, yang naiknya lipatnya lebih gede, ya itu Hyperliquid gitu. Dan menurut saya, kalau teman-teman bisa cek ya, Hyperliquid itu outperform dari Bitcoin gitu. Dan Hyperliquid itu outperform semuanya gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau menurut saya, kamu beli Bitcoin sekarang oke nggak ya? Terserah, profil resiko gitu ya kan. Cuman menurut saya sih reward-nya nggak nendang gitu. Iya. Terus kalau misalnya altcoin lainnya, ya lu udah nggak pegang lah ya otomatis. Nggak pernah pegang sama sekali gitu. Karena ya kita tahu VC play gitu. Nah sekarang malah benchmarknya lucu gitu. Dulu kan, wah ini diinvest apa, projectnya apa, TVL-nya apa gitu ya kan. Sekarang udah nggak. Sekarang pertanyaannya satu, revenue-nya berapa? Revenue-nya buat apa? Kalau jelek pasti orang nggak mau semua. Nah, Hyperliquid ini ya set a new benchmark kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya kayak kemarin, menurut lu ya, berapa persen menurut lu ya orang-orang yang actually trade itu tuh bisa actually make it gitu? Wah, mungkin ya 5% aja susah kali. 5% aja susah. Iya, kalau trade tapi ya gitu. Kalau misalnya kita, kan kemarin ada salah satu berita lah ya, kemarin datang ke podcast ini juga si Kejo gitu misalnya. Dia kan dari 2.000 sampai $100,000 betul. misalnya. Nah, apakah itu tuh sesuatu yang orang tuh bisa pelajarin juga, bisa expect sebagai trader, atau pengalaman tuh kayak gimana? Itu 1 in 1,000, 1 in 100, 1 in a million, atau 1 in 10 atau kayak gimana? Wah, itu unik sih gitu. Aku ada lihat sih, kan sebenarnya kenal juga sama Kajo gitu, kenal juga gitu. Pernah makan berapa kali gitu ya kan. Okay. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Cuman yang perlu diingat adalah ini showing the best-nya gitu kan. Maksudnya sekarang marketnya bull gitu. Nggak nyumpain gitu. Cuman paling susah itu pas dia marketnya lagi jelek gitu. Nah itu yang masa-masa diuji gitu. Iya. Ya aku nggak doain apa-apa. Semoga ya cabut pada waktunya gitu. Iya, benar-benar. Tapi ya, itu unik, gila sih itu. Aku lihat, 2.000 jadi ini. Dia kan WD balik kan. Terus balik lagi gitu. Wah, hebat. Ya, tapi kan lu kan juga hal yang mirip kan. Maksudnya lu trading lu juga sama gitu, lu juga dari something jari nanti juga maksudnya. Ya cuman banyak rungkatnya juga gitu, cuman ya overall masih untung. Iya. Terus gini, kan kalau misalnya kita ngomongin hype ya, ini kan juga ada kaitannya sama harga Bitcoin. Betul. Ya kan? Kalau misalnya Bitcoinnya itu turun, harusnya hype itu terkoreksi juga. Kalau misalnya dia naik, harusnya dia ikutan naik juga. Betul. Gitu kan. Walaupun dia uniknya adalah dia jauh lebih stabil gitu. Betul. Yang lainnya rungkat, dia masih bisa kuat gitu kan. Nah, sedangkan kita ngomongin Bitcoin ya, itu kan ada yang namanya itu Fourier cycle. Fourier cycle artinya setelah dia itu halving, habis itu bakal pump, habis itu bakal masuk ke bearish market. Halving, pump, bearish market. Udah siklusnya dari dulu seperti itu gitu kan. Nah kalau misalnya kita hitungin, seharusnya berdasarkan halving, kita ini udah mendekati ujung. Betul. Dari bull market. Ini kalau misalnya kita purely cuma ngitung dari hari ya, tentu ada orang yang lain yang bilang this time will be different. Ada yang ngerasa enggak lah, ini institusi udah masuk ETF segala macam gitu kan. Pandangan lo kayak gimana? Kalau aku sih setuju kalau sekarang institusi udah masuk. Bener, emang faktanya institusi udah masuk. Bear marketnya mungkin nggak akan separah dulu 70%. Nah, yang saya bet-nya sebenarnya bukan Bitcoin-nya, tapi melainkan adalah US economic-nya yang lagi menurut saya tidak baik-baik aja. Kalau US economic ya quote unquote tidak baik-baik aja,
Ya, orang milih Bitcoin atau makan gitu loh. Nah, saya tesisnya seperti gitu. Saya merasa BTC sih nggak akan jatuh parah ya. Mentok-mentok paling ke 80, 90 gitu doang sih gitu. Dan mungkin dia akan sebagai play gold yang pas masuk ETF. Yaitu dia sideways lama sampai bosan. Baru momentum naik lagi. Oke, nah terus ya kalau misal kayak gitu berarti kan ini ada dua kubu berarti kan. Ada yang ngerasa kayak ini peak dia turun. Tapi kalau misalnya turunnya kayaknya konsensusnya itu adalah nggak bakal turun sedalam dulu-dulu. Sekarang udah ada bantalannya negara maupun institusi gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya kayak gitu kan masih tetap turun. Misalnya nih jadi 120, turun jadi 80 gitu kan. Kan mungkin turun berapa? 30% gitu misalnya kan. Nah, apakah lu rencananya ini akan one day nge-sell lu punya hype gara-gara lu tahu Fourier cycle ini, atau lu sama sekali nggak consider Fourier cycle ini? Consider, makanya salah satu alasan ya gue mulai nge-trimming gitu. Saya mikirnya adalah BTC sekarang kemarin 109 dia naiknya kan. Sekarang ya kalau technical, quote unquote ya technicalnya 111, 112. Rewardnya udah nggak seberapa nih gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dia gagal break resistnya gitu ya kan, ada something bad happen yang which is yang very fragile gitu untuk sekarang. Ya dia nuke, semua nuke gitu. Mau apapun, mau sebagus apapun ya jatuh bareng gitu ya kan. Nah makanya saya mulai trimming dengan tesis. Kalau misalnya saya benar, saya bisa beli lagi. Tapi kalau misalnya saya salah, ya silakan. I'm very happy gitu. Jadi bikin plan yang dua-duanya both way adalah menang gitu. Apakah lu ada planning misalnya nanti lo udah TP gitu dari hype gitu ya. Habis itu misalnya kripto, kalau misalnya kita purely cuma ngomong dari siklus ya ini ya, nggak ada yang bisa tahu predik ke depannya. Kelihatannya ini misalnya bakal masuk ke bearish market gitu misalnya. Apakah lu bakal balikin lagi duitnya ke saham? Enggak. Beda size gitu, udah nggak bisa gitu. Tapi kan beberapa aja gitu, misalnya ya masuklah berapa, kayak 30M ya, 40M ke saham gitu. Mungkin pas jatuh kali. Kalau jatuh ada momentum mungkin gitu. Jadikan dividend play untuk anak gitu. Jadi dia kasih sesuatu yang ke dia gitu loh ya kan. Saya rencana sih kasihnya hype gitu ya kan. Sebenarnya kasih hype. Udah ada beberapa ada wallet khusus lah gitu yang udah nggak pernah disentuh gitu ya. Ini emang buat dia gitu. Jadi kalau misalnya hype-nya jatuh ya saya kasih anak saya sampah gitu. Tapi kalau bagus ya dia jackpot kayak gitu. Thank you daddy. Jadi. Iya. Tapi bisa juga ini bro, nanti apa namanya kalau misalnya ada Bugatti Veyron datang ke sini nanti rencananya berubah gitu. Bisa, semua bisa, nggak ada yang tahu kan gitu. Ya siapa tahu kalau kan pengen race bareng Gabriel Ray. Enggak. Iya. Oke. Nah sekarang gue pengen ngomongin saham ya. Soalnya kan lu orang yang ngerti tentang saham. Ini saham ada beberapa yang menarik. Soalnya banking belakangan ini lagi pada hancur lebur. Betul. Ya kita ngomongin bahkan BCA, BRI hari ini tadi gue lihat 3.700, BMRI itu 4.700 juga gitu kan. Apa ya, ini tuh sesuatu yang lagi dikasih percobaan ini nih, para retail gitu kan. Soalnya yang beli saya retail terbanyak. Pandangan lu kenapa sih saham banking kita ini belakangan ini lagi pada jebol semua? Asingnya jualan terus. Asingnya jualan terus. Kadang kemarin beberapa hari 1T keluar. Ini kalau misalnya nggak ada saham Pak PP perform, merah habis gitu. Jadi ya kita ya ditopang sama Pak PP gitu. Nah kan kalau misalnya kita dulu ya asing keluar, atau enggak yang belakangan ini lah, yang di awal tahun mungkin ya. Kenapa asing keluar? Salah satu faktornya dulu awalnya mereka nggak percaya Danantara. Bisa Danantara udah kasih tahu mereka punya PIC di belakangnya siapa, dan orangnya berusaha untuk kasih unjuk lah, itu orang-orang legit gitu kan. Abis itu ada juga orang yang takut, Ray Dalio cabut gitu misalnya. Abis itu sempat turun, abis itu bilang, nggak jadi. Ya. Nah, tapi itu masih sell terus gitu. Betul, masih sell terus gitu. Ya, saya nggak perlu, sebenarnya kita nggak bisa nebak dia pikirnya apa ya gitu ya. Cuman, whether we like it or not, buying power atau selling power mereka itu mempengaruhi harga banget gitu. Jadi selagi mereka sell ya menurut saya sih jangan dilawan ya, kecuali kamu emang percaya habis mau invest ya itu adalah kesempatan kamu. Cuman kalau kamu trading ya it's not recommended lah gitu. Ya. Oke, kita lihat saham banking gimana nih bro dari asing-asing yang keluar. Oke, bankingnya mau banking yang apa nih? Lihat aja yang paling inilah BBRI, BBCA, BMRI gitu. Nah sebenarnya ini semua ada data ya di Indo. Saya nggak tahu orang pada sadar atau enggak. Kalau BBRI kita lihat nih. Asingnya itu konsisten jualan ya. Itu adalah foreign-nya gitu ya kan. Ini adalah foreign-nya. Nah, foreign-nya itu buang terus-terusan. Net sell lah per hari gitu. Nah, net sell-nya per hari 360 miliar gitu. 500 miliar. Satu emiten 524 miliar. Dan kalau di Indonesia the beauty adalah lagi
ada namanya balance position chart gitu. Jadi kita bisa lihat kepemilikan asing. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya kan, dari Juli gitu, asingnya keluar terus. Nah, ini foreign yang warna ungu ini. Ini 79%. Kita bisa lihat chartnya. Turun terus. Sekarang sisa 64%. Nah, asingnya sudah keluar segitu banyak. Kenapa asing keluar? Ya suka hati dia sebenarnya gitu. Cuman ya banyaklah alasan fundamental mengkait-kaitkan. Tapi menurut saya itu adalah bagian dari ekonomi, bagian dari fundamentalis gitu. Kalau kita nggak mau pusing ya kita lihat datanya aja. Datanya foreign-nya keluar, retailnya masuk, ya nggak baik-baik saja kayak gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya kita tidak benar-benar tahu sampai itu terjadi. BMRI juga sedemikian. Jadi bursa kita itu dominasinya nih, kita bisa lihat ya. Untuk banking khususnya itu dominasi foreign. Nah, foreign-nya keluar juga nih. Dari 69,2 gitu. Juli 2023, jadi hampir 1 tahun. Sekarang 65% gitu ya kan. Nah, turun terus-terusan. Kenapa mereka jualan ya saya nggak tahu. Banking nggak akan naik kalau mereka nggak masuk. Jadi ada baiknya menurut saya ya, invest itu butuh waktu yang tepat juga gitu. Jadi tunggu mereka balik asing ya mahalan dikit nggak apa-apa, tapi udah rally gitu, udah uptrend mulainya. Nah tapi kan gini bro, maksudnya asing balik ya, asing tuh pernah balik. Beberapa bulan terakhir Betul. lah, asing pernah balik. Gimana caranya orang tuh tahu bahwa baliknya ini balik berlanjut atau balik temporer gitu? Oke, kalau mungkin teman-teman ada beberapa yang ingat gitu ya, waktu saya bilang banking itu asingnya keluar terus-terusan. Cara distribusi yang baik adalah sahamnya diem, newsnya bagus, keluar. Itu adalah saham yang baik gitu. Kalau dia turun, tiba-tiba ngepam gitu ya kan, itu biasanya ya nggak long lasting gitu. Itu ya DCA lah kalau itu ya kan, dead cat bounce kalau misalnya orang technical ngomong. Cuman ya dari data juga sedemikian mengatakan gitu. Jadinya kalau menurut saya sih, kenapa ya? Saya juga bingung sebenarnya kenapa. Yang penting mereka keluar aja gitu. Mereka sell ya, kita jangan. Dan lu sebenarnya nggak mentingin why-nya ya? Lu nggak pentingin why-nya dan lu nggak berusaha buat memahami itu ya? Enggak sama sekali enggak gitu, karena bebas aja sih mereka mau jual. Mereka tiba-tiba ngerasa shifting ke negara Vietnam mungkin kan lebih berkembang gitu, mereka mau beli Vietnam nganggap lebih undervalue ya silakan gitu. Yang which is ya kita nebak gimana pun cuma hanya tebakan. Ini data udah clear gitu dan udah ditransaksi, jadinya enak. Apa yang perlu terjadi supaya asing ini balik menurut lu ya? Kenapa ya? Kenapa dijual saya juga nggak tahu gitu. Jadinya nggak aku mikirin sih kenapa. Nggak tahu juga gitu. Menarik. Terus kalau misalnya kita ngomongin ini ya, saham-sahamnya Konglo ya, kan pada nargetin dulu kalau misalnya kita ngomongin tahun lalu. Tesisnya itu adalah kan, supaya masuk ke MSCI. Supaya masuk ke FTSE. Tesisnya tahun lalu gitu ya. Terus kita tahu lah, brand dijegal berkali-kali gitu. Dari internal maupun dari luar, eksternal. Dua sisi, sedih banget itu. Nah, apakah menurut lu tesis bahwa saham-saham Konglo ini bakal one day masuk ke MSCI ini masih valid? Masih, cuman gameplaynya lebih susah. Karena teman-teman bisa lihat, kalau tadi ya intensinya udah jelas. Konglo mau jual ke MSCI. Nah, itu sesuatu yang kalau di kita udah lumrah lah gitu. Tapi in principle itu nggak benar gitu ya kan. Ya we have to agree kalau itu nggak benar karena kamu pumping. Nah kita contoh ya gitu ya kan. Seharusnya sih nggak apa-apa ya saya emitennya ya gitu ya kan. Emitennya Arto gitu. Kalau teman-teman ingat Arto itu bank digital yang pernah masuk MSCI. Kalian tahu dia masuk MSCI-nya di berapa gitu ya kan. Arto sekarang harganya berapa? 1.700. Dia masuk MSCI-nya itu di harga 16.000. Kita bayangin aja bersama gitu, dari berapa nih? Dari 2.000, dari berapa nih? Bahkan dari 800, pumping ke belasan ribu. Jual ke MSCI gitu. MSCI-nya jualan, ini MSCI-nya buy gitu ya kan. Nih tinggal dicek nih tanggalnya gitu kan. MSCI-nya buy di sekitaran 15.000. MSCI-nya exit di harga 2.000. Serungkat-rungkatnya mereka. Jadi ya mereka pasti, ya mereka pintar lah. Mereka pasti merasakan hal itu. Dan ya makanya sekarang makin lama makin susah seperti gitu. Nah tapi kan nggak semua orang yang, apalagi kalau misalnya ada tesis lainnya nih. Tesis lainnya adalah Konglo itu belum tentu ngepam ke MSCI buat mereka dump di MSCI. Soalnya ada yang bilang misalnya itu impian yang terlalu kecil. Gitu kan. Kayak mereka beyond bahkan MSCI, bahkan beyond FTSE gitu misalnya. Soalnya sejual-jualnya mereka
mereka bisa jualnya berapa sih gitu. Kurang gede juga dibandingin sama kekayaannya mereka gitu misalnya. Lumayan lah dapat cash berapa T gitu kan. Itu end goal-nya sih saya kurang sependapat kalau gitu. End goal-nya dari 10 saham yang masuk MSCI cuman ada satu saham yang dia masuk MSCI yang dia nggak benar-benar rungkat, yaitu Aman gitu. Aman dia masuk MSCI. MSCI kan passive fund ya gitu ya kan. Nah, dia masuk MSCI. Nah, dia masuk MSCI di sekitaran 7.000 gitu. Dia naik lagi gitu. Dan dia naik lagi itu masuk MSCI lagi, mereka tambah lagi dananya sebenarnya. Jadi MSCI beli di harga sini di sini gitu ya kan, dan ya sekarang ya di harga average mereka. Jadi menurut lu targetnya si perusahaan-perusahaan ini buat masuk ke MSCI adalah supaya mereka bisa jualan guyur ke Betul. pasifan. Saya merasa goal-nya end goal-nya seperti gitu. Jual ke pasifan, duitnya dipakai untuk ya mutar ke bisnisnya atau apapun. Ya seperti gitu. Cuman exit liquidity lah kalau saya sebutnya. Gitu. Iya. Tapi menurut lu kalau misalnya kita pengen berusaha beli saham ya, kan saham ini kan ada banyak, apalagi kalau misalnya Kolo pun bukan cuma satu gitu, bukan cuma PPP doang gitu misalnya kan. Gimana cara membedakan saham-saham yang baik dan yang dari awal nih intensinya udah jelek gitu? Namanya capital market yang zero sum game ya, pasti tujuannya jualan gitu ya kan, tinggal jualannya ke siapa doang. Jadi kalau intensinya baik menurutku ya kita manfaatin aja gitu. Selagi intensinya maksudnya kayak sapi loh gitu ya kan, dipijet ya kan, dagingnya kan jadi enak lembut kan, nanti juga dicak gitu. Tapi cara ngebedainnya kayak gimana gitu? Misalnya bahkan tadi misalnya ada satu Konglo gitu ya, yang saham ini serungkat-rungkatnya, tapi saham ini malah jadi bagus gitu misalnya. Kayak apa sih yang perbedaan antara dua saham tersebut gitu? Gue nggak berani ngomong ya. Iya. Mungkin momentumnya kayak itu. Dan anehnya juga saya nggak ngerti ya. Mungkin mereka Konglo ini ada grup WhatsApp kali ya. Gitu. Tahun ini saya perform ya gitu ya, karena biasa tahun ini perform, tahun berikutnya ya gantian gitu. Maka selalu rotate karena mungkin mereka sadar kalau retail participation kita itu nggak bisa pecah gitu. Kita kan duitnya nggak banyak. Jadi ya yang main juga orangnya itu-itu aja. Jadi kalau kamu banyak saham, mereka banyak pilihan, mereka bingung, konsentrasinya nggak ada kayak gitu. Saya rasanya seperti gitu. Saya nggak di grup WhatsApp mereka. Gitu. Ke grup WhatsApp mungkin saya bisa ngomong, gitu. Tapi ya nebakan saya kayak gitu. Iya. Perusahaan yang IPO nih, kita lagi IPO party. Bener-bener. Ini hari ini tanggal 3 ya, tanggal 3 Juli. Dan gue berharap nanti gue bisa upload mungkin paling lambat hari Senin Selasa gitu. Berarti tanggal 7, tanggal 8. Harapannya waktu gue upload itu udah ketelatan buat ikutin IPO. Supaya teman-teman nggak bisa bilang gue kompom. Soalnya gue nggak peduli. Lu beli atau enggak, gue nggak peduli. Gue nggak dibayar sama siapapun. Gue nggak punya kepentingan. Aneh ya mereka ya. Iya, gue nggak penting gitu. Lu beli atau enggak. Cuman ya jadi kita rilisnya harapannya telat. Jadi pas udah lewatin batas IPO. Ini cuma buat edukasi. Soalnya gue pengen dapetin pendapat dia. Gue liat Hengki ini orang yang dari nothing bisa ngebikin sesuatu dan bisa mindah multi asset, menurut gue menarik. Makanya gue pengen ngertiin thought prosesnya gitu. Oke, sekarang kita ngomongin satu-satu nih. Jadi ya udah nggak usah nanya bullish atau enggak ya. Tapi boleh lah sharing thought proses lu apa. Iya, gimana menurut lo CDIA? CDIA pooling pasti dapat dikit gitu ya kan. Dikit tuh menurut lo berapa persen sih? Di bawah 0, kalau pesan di atas kan dia penjatahannya 100, di atas 100 sama di bawah 100. Kalau di bawah 100 kayaknya dipukul rata paling kan 2 lot sampai 5 lot. Kayaknya ya gitu ya kan. Kalau yang di atas ya paling kan 0,5 lah gitu ya. Tapi ada news 0,2%, tapi ya mungkin di bawah 1% seperti gitu. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu lu partisipasi atau enggak? Saya partisipasinya ketika ARA kali ya. Saya akan coba beli di ARA. Gitu. Nah, kenapa lu nggak ngikut IPO-nya? Satu, duitnya nge-stuck. Tapi kan duitnya nge-stuck cuma 3 hari. Betul, duitnya nge-stuck 3 hari. Terus menurut saya deg-degannya nggak enak 3 hari nunggunya gitu. Dan dapatnya pasti dikit gitu loh. Contoh kita tembak ya. Misalnya kita contoh tembak 10M. Dapat di bawah 1%, itu dapat berapa sih gitu ya kan? Ya walaupun duit juga ya, nggak boleh ngecilin duit, cuman ya nggak worth it lah. Mending saya tidur tenang, saya tembak ARA, saya dapat banyak langsung gitu. Tapi kan lu nembak ARA belum tentu dapat. Nah kita berusaha, biasa kadang dapat gitu. Nggak selalu saya dapat, tapi kadang saya pernah dapat gitu, dan enak banget rasanya gitu. Besok 35% lagi instant money gitu ya kan. Jadi main hari pertama. Biasa pakai broker tertentu lah gitu. Iya. Oh lu
Menarik ya, menarik lu bahkan nggak participate di IPO-nya ya. Nggak pernah. Cuan brand juga nggak participate sama sekali. Kalau participate kadang iseng 99 juta aja udah. Tapi misalnya lu bilang tadi resiko lu deg-degan segala macam, apa risikonya bro? Resikonya karena kita bisa salah gitu ya kan. Masa lu jadi dapat 100%? Betul. Sekali salah, rungkatnya parah. Sekali benar, dapatnya dikit. Ya nggak masuk lah gitu. Nggak cengli lah gitu. Jadi saya mikirnya nggak cengli sama sekali. Jadi mending nggak usah gitu kan. Kalau misalnya rungkat ya saya happy. Kalau misalnya dia naik, saya nggak happy. Ngapain kayak gitu. Karena amount-nya nggak sebanding dengan risk-nya. Gitu. Oh, yang lu lihat adalah ya kalau misalnya benar dapatnya cuma 0,2%. Ya kan, tapi kalau misalnya salah bisa ungkat ya, modalnya jadi terlalu gede. Benar. Saya nggak siap untuk kehilangan kayak gitulah. Gitu. Karena itu sesuatu yang di luar kontrol. Nah, saya nggak suka yang nggak bisa kita kontrol. Iya. Tapi personal opinion lu ya, itu menurut lu bakal arah sampai berapa kali tuh? Mungkin 4-5 kali itu. Itu cuma 4-5 kali? Minimal. Oh minimal. Baru mau bilang 4-5 kali doang. Ya. Mungkin ya kebuka tapi lanjut lagi gitu. Nah, orang kan takutnya bilang, wah ini kan mau masuk MSCI gitu. MSCI ada regulasi baru, yaitu nggak boleh kena suspend. Kalau kena suspend 1 tahun itu nggak boleh. Tapi menurut saya tahun ini seharusnya CDIA nggak masuk. CDIA akan push mungkin tahun depan. Jadi makanya dia akan arah gila ya suspend silakan. Nanti baru ke tahun depan baru dia akan stabil naik pelan-pelan kayak gitu. Menurut saya seperti gitu. Iya. Lu kalau misalnya nge-assess misalnya kayak CDIA gitu ya, cara lu ngelihat, oke, menarik atau enggak yang bisa jadi lu ngebit di ARA atau di IPO gitu misalnya. Lu cara ngeliatnya kayak gimana? Lu kan sama sekali nggak buka financial report, betul. prospektus juga nggak buka. Terus? Nah, funny thing adalah CDIA baru 2 tahun baru ada. Nah, BIM keluar CDIA. Gimana gitu ya? Kamu orang finance, saya nggak tahu ya orang finance, tapi seharusnya orang finance pusing. Kenapa nih tiba-tiba ada duit segitu banyak? Ya, konglonya. Jadi yang saya lihat pertama ya poolingnya gitu. Penjatahannya berapa banyak. Sama hitung dari penjatahan yang tadi aku bilang yang harus berapa persen kasih ke retail, berapa persen. Kalau ada yang keluar lebih banyak daripada itu, artinya udah emiten yang buang. Nah, itu langsung saya buang pasti. Gitu. Saya dapat barang pasti langsung saya buang. Kan BEP, rugi fee 0,3%. Ya, oke gitu, cengli gitu. Ini kalau misalnya signal buat jualnya kan. Betul. Kalau misalnya dia udah jual lebih dari sekian persen, artinya itu jual. Itu. Tapi kalau misalnya untuk buy-nya dulu, kayak apa yang lu pelajarin sehingga lu pengen beli ini saham gitu kalau dari CDIA? Oke. I love to believe what people believe in. Nah, people believe in CDIA gitu kan. Menarik. Jadi, kalaupun saya kenapa-napa saya bisa exit. Nah, yang penting itu gitu. Yang penting saya bisa keluar, saya bisa cut loss, nggak apa-apa gitu. Rugi itu hal yang ya sehari-hari gitu kan. Yang penting saya bisa keluar, saya nggak ARB, nggak rungkat, kena lock kayak gitu. Jadi ya seperti gitu. Iya, apakah lu mempertimbangkan underwriter-nya? Underwriter-nya tentu underwriter karena di sisi gelapnya lagi gitu ya kan. Sisi gelapnya lagi banyak underwriter itu ya kong kali kong sama market maker. Jadi market maker itu suka pakai underwriter tertentu. Kenapa? Karena mereka sudah nego-negoan. Misalnya ketemu emiten, wah ini fee-nya 7M nih gitu ya kan. Total semua udah bersih lah, padahal 5M. 2M masuk ke kantong market maker. Makanya market maker senang pakai jasa orang tersebut. Begitu juga dengan tradingnya. Nanti saya tradingin segala macam ya. Fee-nya seharusnya 0,4 biasanya. Lu bikin tulis 0,7 nanti sisanya kasih gue. Oke, deal. Nah makanya ya kasihan emitennya. Yang nggak ngerti selalu kasihan lah gitu. Jadi sekuritasnya itu mempengaruhi gitu. Boleh nggak sih jangan bilang jelek. Iya, yang bagus. Paling bagus kayak gimana? Yang paling bagus ya mungkin track record ya Henan Putira itu bagus gitu. Dia bawain DAS, ya Pak PP rata-rata di Henan Putira gitu. Terus kemudian sekuritasnya KI gitu ya kan. Yaitu 2 yang biasanya kalau mereka udah single lead ya. Tapi HP itu jarang single lead sekarang. Karena mungkin size-nya. Kalau size-nya makin gede biasanya dia nggak single lead. Kalau KI ini yang koin, ini kan dia single lead. Seharusnya momentumnya hype gitu. Dan KI ini dia suka ngelisting sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Contoh WIRG, itu kan juga KI gitu. Nah, which is ya metaverse gitu. Waktu itu kan new. Nah, ini koin juga lagi hot juga karena cryptocurrency lagi naik daun. Jadi ya semoga ya dia bisa kayak WIRG juga. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya kayak underwriter si CDIA gitu ya. Kan ada banyak tuh. Betul. Rame. HP, LG, SQ, KI masuk ya? Enggak. Iya. Semuanya lah gitu. Betul. Kayak yang OCBC juga pada borong. So, apa sih bedanya
perusahaan yang IP-nya itu berdasarkan satu underwriter sama yang banyak underwriter. Biasanya yang satu underwriter itu amount-nya di berapa ratus miliar doang. Kalau udah T biasanya lebih banyak underwriter-nya. Kayak contoh Mandiri Sekuritas, dia nggak mau terima IPO yang di bawah berapa T. Nah, jadi mereka ada requirements-nya masing-masing. Ada yang IPO nggak peduli sama emitennya, lo mau rungkat ya terserah gitu ya kan. Tapi ada emiten yang ada sekuritas yang bilang jangan di bawah harga IPO. Ada juga yang seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya sekarang kita ngomongin coin nih. Berarti coin ya KI, berarti lu bullish dong. Bullish. Terus kalau misalnya lu prediksi ya, kalau misalnya kita asal ngomong ya, kira-kira bisa dapat berapa persen kalau misalnya coin? Kalau misalnya di atas 100 juta ya? Wah, mungkin dia dapatnya justru lebih banyak. Oh, kenapa? Karena orang akan semua tembak ke CDIA. Pertama orang mau PSAT gitu kan, baru CDIA, baru koin. Nah ini tiba-tiba CDIA-nya mundur, jadi bentrok sama koin. Jadi koinnya kayaknya kasihan, tapi yang kasihan-kasihan gini biasanya underdog gitu ya kan, yang dia sekali perform luar biasa. Tapi ya menurut saya KI, koin, ya Pamendam sih kayaknya. Menurut saya gitu. Hype, pribadi ya, pribadi gitu. Hype, main sekali udah impulsif sekali selesai, that's it. Iya. Terus kalau misalnya lu lihat ini kan ya mungkin lu sih nggak gitu liatin fundamental ya, cuman yang gue pengen tanya tuh ini, coin ini kan kayak BI-nya buat kripto gitu kan, di monopoli. Betul. Gitu kan. Intinya kalau misalnya kita transaksi pakai checks lokal, pasti coin bakal dapat bagian gitu. Bisnis modelnya seperti itu ya. Apakah menurut lu itu adalah bisnis yang seksi? Kenapa lu bilang ini pump and dump gitu? Ini kan kayak monopoli, kripto gitu kan. Menurut saya ya karakteristik KI sih. Karakteristiknya gitu. Karena dia pintar mainin momentum. ADMR kan sama persis. ADMR, WIR ya sama persis. Luar biasa, exit, selesai gitu. Ya, main lagi nanti ya mungkin gitu. Cuman dalam waktu yang cukup lumayan lama gitu. Dan dia selalu IPO-in sesuatu yang menarik banget gitu. Yang di luar nalar lah. Ya nggak biasa lah gitu. Kan jadi menurut saya ya seperti itu ya. Mau bisnis modelnya apa, ya namanya orang mau jualan ya rungkat juga gitu. Kalau Hyperliquid Jeff-nya jualan, gue jual habis gitu langsung. Iya. Ya, oke. Terus kalau misal tadi pesat, lu tadi bilang bahwa orang itu awalnya idenya mau masuk ke pesat dulu, baru mereka masuk CDIA gitu. Betul. Kan? Nah, cuma kan CDIA-nya ganti jadwal gitu maksudnya ya. Oke, jadi kan udah telat kan kalau misalnya pesatnya ngebalikin duit, udah telat buat masukin duit ke CDIA. Oh, gitu. bukan, pesatnya dapat, CDIA-nya dapat, koinnya nggak dapat. Oh, sekarang emang bisa pesat abis itu CDIA? Keburu. Sekarang keburu ya? Keburu. Oke. Nah, terus kenapa lu bilang orang itu tertarik buat masuk ke pesat? Oke, mungkin seperti itu ya. Just background. Mungkin kalau misalnya CDIA orang udah dengar, kalau misalnya coin orang udah tahu juga itu BI-nya buat kripto. Pesat apa sih pesat itu? Aku juga nggak tahu apa itu. Gue juga nggak tahu. Cuman dia underwriter-nya Trimega gitu. So what kalau Trimega? Trimega track record-nya nggak segitu jelek. Gitu. Dia nggak arah gila-gilaan. Cuman dia nggak langsung satu hari langsung dump kayak gitu. Oke. Nah, saya juga nggak tahu pesat itu apa. Nama panjangnya apa juga nggak tahu. Cuman kita tahu kalau misalnya kan bisa dicek antrian EIPO-nya. Berapa banyak. Nah, orang mau nembak. Orang di market udah sepi. Orang udah siap-siap mau nembak. Sebelum nembak CDIA, orang nembak pesat duluan. Karena ya kenapa? Nah, free money kan, orang bilang kayak gitu. Jadi, menurut saya ya pesat pasti orang tembak di luar. Kayak gitu. Cuman ya sekali lagi, saya nggak nembak. Saya nembaknya ya pas listing aja. Lu, waktu pas listing, lu emangnya tertarik buat masuk kayak misalnya kayak ke pesat dan yang lain-lain? Tertarik. Oh. Gue kira lu cuman fokusnya yang kayak di CDIA, koin doang. Pesat dulu, karena kan jadwalnya beda. Kalau pesatnya udah selesai, ya, kalau ada banyak CDIA pasti prioritas gitu. Oh. Nah, cuman kan mumpung bisa fokus pesat ya, kita fokus pesat. Justru malah chances untuk dapatnya rewardnya lebih gede gitu dibandingkan CDIA. CDIA satu Indonesia semua ngincar. Siapa yang nggak tahu IPO CDIA gitu? Tapi pesat ya nggak ada yang tahu gitu ya kan. Nah, makanya dari itu kalau misalnya dia beneran poolingnya dapatnya dikit dan dia beneran arah, saya dapat barangnya mungkin lebih banyak. Karena orang dapat, wah, gue udah mau jual lah, gue mau beli CDIA. Kayak gitu. Jadi saya akan dapat banyak barang. Nanti mereka FOMO, ya baru saya balikin ke mereka nih buat biasa kayak gitu. Menarik ya, lu nggak even tahu pesat atau apa, lu nggak peduli. Jadi yang lu punya decision factor adalah ya basically ini underwriter-nya, siapa, historinya kayak gimana gitu. Momentumnya gitu. Trimega kan terakhir apa, ADI, CBDK gitu kan. Sama satu lagi apa ya?
Mine. Oh iya, Mine, main. iya. Iya. Nah itu kan arah-arah juga gitu. Iya, Ya, lumayan lah kalau dapat gitu. Iya. Ya kalau nggak, ya menurut saya aman sih gitu seharusnya. Iya, Tinggal semua kuncinya di pooling. Dapat berapa persen? Dapat berapa persen? Iya. Gimana dengan kalau misalnya blok? Lu ngikutin nggak blok? Blok ya, dari underwriter SQ. Biasa SQ itu dia real IPO. Jadi real IPO jarang yang langsung arah-arah gitu, jarang gitu. Bukan player lah mereka. Jadi mereka IPO-nya realistik, orang mau beli, nggak mau beli. Nah, jadinya itu ya enggak sih kayaknya. Nggak volatile, nggak mau lah gitu. Ya mungkin day one trading, tapi nggak akan mau beli arah, nggak akan mau apa-apa. Jadi risk prioritasnya ya CDIA, pesat, koin, ini ada 3. Menariknya gini ya, maksudnya oke, kalau misalnya kita ngomongin blok ya, jadi blok ini kan kalau misalnya kita ngomongin fundamental sedikit ya, ini kan dia adalah kayak trackingnya buat dia punya Alfamart sama Alfamidi gitu kan. Dan pemiliknya juga Konglo, dan dua saham itu Alfamart sama Midi adalah perusahaan yang tracknya bagus tapi jangka panjang. Betul. Ya kan, Fundamental play lah. Fundamental play. Iya, makanya real IPO. Real IPO, benar. Mereka lu nggak tertarik kayak gini. Mungkin belum lah gitu belum lah ya. Iya. Nunggu listing gimana gitu. Karena ya menurut saya akan pecah fokus. Susah mau pecah fokus gitu. Jadi harus prioritasnya kayak gitu. Oke. Menarik. Terus kalau misalnya Mary gimana menurut lo? Ini mungkin saham terakhir yang kita bahas ya. Mary Lotus sih. Lotus itu mungkin Pak Tanoko kan dalamnya. Pak Tanoko itu listingnya itu saham-saham dari semua mayoritas listingnya itu dari Lotus andalan. Dan biasa dia YG Dewan. semua ya? Iya, player lah. Mereka player, jadi volatile. Enak untuk trading. Mungkin sekali lagi tergantung pooling, tapi tebakan saya Mary nggak arah, tapi closing arah. Seperti gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, lu bakal tertarik buat trade kah di sana? Oh, pasti. Ada momentum, ada attention, saya trade di sana. Karena walaupun itu secara market cap kan udah nggak mungkin bisa masuk gede gitu kan. Kalau misalnya Mary kan. Oh, tergantung bid offernya. Oh. Kalau saya biasa masuk maksimal itu 2 kali bid gitu. Jadi misalnya bidnya 50.000, saya maksimal masuk 100.000 gitu. Karena biar bisa exit kalau ada apa-apa. Iya. Tapi tahu dari mana ini 50.000 ini KW punya? Oh, bisa dicek. Diklik aja gitu kan, diklik aja. Yang tadi caranya. Apakah kalau misalnya dia split juga jamnya sama atau enggak? Betul. Iya. Oke. Terus kalau misalnya di luar dari yang ini, kayak ada nggak sih yang bikin lu tertarik atau di luar ini udah nggak ada? Gue harus cek dulu ya. Ada apa pun gue nggak gitu ingat gitu. udah keenakan di kripto ya. Udah keenakan di hype. Iya, mungkin koin, CDIA, pesat, PMUI siapa juga underwriter-nya kan? Korea ya, ini player lah. Ini mungkin trading aja semuanya. Sisanya trading sih. Sisanya trading. Dan menariknya semua ini lu nggak ikut IPO ya? Nggak ikut IPO. Ikut IPO biasa cuma ikut 99 juta iseng doang gitu ya kan? 99 juta ya. Nah. Iya. Ada orang yang sampai pecah-pecahin ini bro, bikin banyak SSID kan? Pakai 10 nama. Capek gitu. kan? Capek banget kan gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya ini lu cari kayak gimana? Berarti kan bisa dibilang nanti uang dari hype ini yang lu liquidate, lu bakal masukin juga buat play di sini juga gitu kan? Berarti kan? Transaksi saya di salah satu sekuritas lumayan gede gitu ya kan. Berapa 20% dari satu sekuritas. Jadi ya biasanya mereka bantu gitu. Jadi nggak perlu actual cash kayak gitu. Terus tapi kan lu punya collateral udah ada di ya kan yang, iya betul. Tapi kalau ada apa-apa kan saya siap inject kayak gitu. Mereka ngunci gimana caranya? Nggak ngunci, trust. Iya. Luar biasa. Mau dong kenalan sama saya. Gue juga mau. Terus buat nanti kita ngomongin deh. Tertarik buat gue tanya juga tuh soalnya. Terus kalau misalnya lo kan belakang ini udah cuan gitu kan dari kripto maupun dari saham. Buat lu sendiri ya, lo punya self reward tuh apa? Nggak pernah mikirin sih. Sempat mikirin tapi malah stres gitu. Ngapain mikirin satu beli lah itu yang merah yang kuning gitu. Bukan itunya, maksudnya dengan ada duit saya nggak siap sebenarnya gitu. Gue bantuin bro. Kalau misalnya kebanyakan video edit grafik itu yang bisa menampung. Ya maksudnya kaget dan nggak expect, jadinya kalau dia kan minus kan kerasa banget, kena mentalnya nggak siap kayak gitu. Jadi sekarang
belum mikirin, ya fokus tetap ya laptopan aja kan gitu. Lu nggak mikirin apa namanya? Lu kayak nggak spending apa, beli rumah, beli mobil, Rumah enggak, beli saya apa? orang anti rumah. menurut saya. Anti rumah. Sewa Ngomong anti rumah sama orang properti. Tapi nggak apa-apa. Gua kan juga ada komparasinya. Yang Iya. aku udah lihat tuh, yang nilainya nggak naik kan. Betul. Gitu. Saya udah lihat gitu, yang benar gitu. Dan liquidnya susah gitu. Jadi ya sewa aja lah. Kalau mau pun bangun kayak gitu. Cuman belum ada tempat yang gitu. Kalau saya sih mungkin baru beli mobil doang. Tapi nggak sports car. Mobil apa? G63 gitu, G-Class-nya. Iya. Ya nggak suka mobil CPR gitu, belum suka gitu. Iya, rumah gue juga nggak bisa bro. Lu lihat sendiri, Iya. nggak bisa naik. Iya, nggak naik. Bukan dibangun buat mobil ceper. Terus berarti lu punya pengeluaran sehari-hari kayak gimana? Kayak Kalau di luar golf ya mungkin 15 juta nggak nyampe. sebulan. Sebulan. Makan doang kan. Makan gue di rumah, aku jarang keluar orangnya. Oh, Dimasakin gitu kan. 15 juta. Tuh, iya. Kurang lebih 15 juta. Nggak nyampe lah seharusnya. Gitu. Ada kembalian. Ada kembalian gitu. Di bawah 15 juta. Kalau golf, jadi 30-an. Karena golf kan ya lumayan lah expense-nya. Gitu. Nggak, ini just to be clear ya. Gue bukannya gue bilang 15 juta itu kecil. Tapi kecil maksudnya relatif tuh apa yang dia punya. Soalnya gue ada bayangan gitu. Yang dia itu kira-kira berapa ya. Itu menarik bro. Saya justru lebih suka mobil HRV Honda. Yang lu kalau mau tabrak, mau apa, nggak rewel gitu loh. Gitu. Nggak pusing. Gitu. Cuman ya save reward ya satu lah gitu ya. Udah G63 gitu. Lu jem gitu-gitu nggak beli? Liburan lah, mungkin liburan. Liburan kayak kemana contohnya? Masih sukanya keliling Asia. Mungkin tahun depan mau coba ya keliling di luar Asia. Sebenarnya sukanya Eropa, mau ke Eropa nih gitu. Cuman mikir juga kalau udah ke Eropa ya, saya sebutnya kalau Eropa itu naik hajinya saya gitu. Udah naik haji ngapain lagi gitu loh gitu. Jadi ya tahan biar masih ada excitednya lagi. Excitementnya masih ada. Jadi seperti gitu. Ya freedom lah gitu. Kemanapun bisa dan nggak mikir ya itu benar. Iya. Menarik. Terus menurut lu ya, buat teman-teman, by the way tadi ya kasih konteks ya, 15 juta ini nih, lu udah berkeluarga atau belum? Belum. Saya masih single. Masih single ya, single 15 juta ya jadinya ya. Jadi single tapi udah engage gitu. udah engage, Iya. udah laku. Jadi ya, Udah laku. cewek-cewek udah nggak bisa apply CV. Gue tau portonya gede, saya kok usah di DM, udah dipelototin. Iya. Terus kan ada buat teman-teman yang nonton ya, kan banyak juga yang mungkin bisa dibilang mayoritas adalah bukan full timer. Betul. Di investing maupun di trader gitu kan. Gue pengen lu kasih kayak gambaran yang realistis ya gitu buat teman-teman yang kerja maupun bisnis gitu ya. Menurut lu ekspektasi yang realistis buat mereka tuh kayak gimana sih? Apakah mereka bisa mendapatkan misalnya ya 10M pertama dari apa yang kayak lu lakukan dari saham Indo sebagai full timer gitu? Menurut saya bisa. Potensial. Sangat potensial gitu. Cuman jangan, ya kalau kamu beli banking ya nggak bisa gitu. Cuman kamu harus tahu lagi hype-nya apa gitu. Bisa bro, bisa banking dapat 10M, masukin 20M. Rugi kan? Jual asing gitu. 20%. Asing mah thank you. Gitu. Nah, jadinya ya seperti gitu sih menurutku bisa gitu. Karena contoh misalnya Pak Pepe saham Play. Pak Pepe asal lempar aja menang gitu ya kan. Lu dulu waktu 10M pertama, lu udah 1M pertama lu masih kerja atau lu udah full time investor? Dari 30 juta trading udah full time gitu. Oh, 30 Malah juta. modal nekat gitu ya kan. Modal dengkul aja Lu gitu. keluar dulu maksudnya. Iya. Tapi dari segi hour spend-nya gitu, dari segi waktu yang lu luangkan itu kira-kira berapa jam? Waktu. Wah, sampai sekarang pun saya biasa bangun jam 8 gitu. Cuman karena mau podcast makanya bangun pagi gitu kan. Nah, bangun jam 8 ya biasa tidur jam 2, laptopan terus gitu. Tidak jam 2 maksudnya? Jam 2 Pagi. Jadi jam 8 jadi itu kerjanya panjang dong? Panjang gitu, and I enjoy it so much gitu ya kan. Maksud gue kayak gitu. Kalau misalnya lu kerjanya itu segitu panjang, lu pantau market segitu seriusnya, makanya lu bisa sukses. Gimana caranya teman-teman yang nggak full time itu bisa menemukan kesuksesan yang sama? Gameplay yang pertama kali aku ngerasa duit banyak itu emang benar dari holding di saham-saham yang lagi performing. Saya akan jauh lebih kaya kalau saya nggak tektokin saham cuan dan bread. Saya akan jauh lebih kaya gitu. Cuman dan Pani gitu ya kan. Pani saya juga dari bawah 1000-an saya udah masuk gitu, udah main. Tapi tektok. Cuman ya namanya manusia belajar kan. Menurut saya momentum oke, lagi narasinya kemana udah di sana hold aja kayak gitu. Nah jadi menurut saya
nggak harus DCA saya sih kurang oke ya, kecuali kamu mau main safe gitu. Cuman kalau kamu mau lipat momentum tembak. Kalau itu berarti bisa dibilang untuk momentum yang pas, investing itu better than trading. Investing using trading style, menurut gue kayak gitu. Apa itu investing using trading style? Investing, ya kalau misalnya panik gitu kan, fundamentalnya bagus nggak? Ya terserah lah orang mau argue lahannya seberapa banyak, penjualannya berapa banyak. Itu ya fundamentalnya oke gitu ya kan. Dan trading itu paling penting adalah lagi happening gitu. Kalau lagi nggak happening, kamu mau beli panik zaman dulu ya nggak gerak gitu sahamnya gitu. Emang panik sebelumnya sama sekarang tuh beda. Sama gitu, sama bagus. Cuman lagi ada boosternya proyek ASN gitu kan. Masuk ke proyek strategis nasional jadinya ya lagi happening. Menurut saya sih seperti gitu sih. Dan investing ya harus rajin baca. Kalau nggak rajin baca ya nggak bisa. Menurut lu minimal ya buat orang-orang supaya mereka bisa make life-changing money ya. Berapa jam yang mereka harus luangin? Oke, mungkin kita kasih takaran. Nggak usah ngomongin 100M deh. Kita ngomongin supaya mereka bisa dapetin 10M pertama deh gitu. Oke, ini mungkin sekalian advice juga ya gitu kan. Advice-nya sebenarnya nggak yang aneh-aneh. Sebenarnya gampang. Substitute waktu main TikTok sama main Instagram ke Twitter. Menurut saya seperti itu, hidupmu bisa berubah banget gitu. Karena Twitter banyak banget follow-nya yang benar gitu ya kan. Jangan ya Twitter banyak yang suka nonton film porno malah. Banyak banget tuh suka nonton film porno di Twitter. Tapi Twitter kalau kamu follow yang bagus-bagus itu daging semua mereka ngomong kayak gitu. Orang Indo ada banyak juga yang dia nggak mau dox gitu ya kan. Itu luar biasa gitu. Dan menurut saya ya cukup kamu baca, kamu mikirin, kamu research lagi, kamu akan ketemu jawabannya. Oke. Terus kalau misalnya buat orang yang full time ini ya, apakah mereka bisa berusaha buat nyari-nyari saham Konglo yang bakal masuk ke play-nya, atau mereka tuh lebih ke arah universe-nya tuh cuman ke banking gitu ya, dapetin 10% setahun gitu? Banking 10% per tahun. Nah, saya selalu nanyanya gini, kalau 10% per tahun dengan mengorbankan jiwamu yang capek, kan turun capek banget gitu kan. Kamu siap nggak kayak gitu? Nunggu lama 10% kamu siap nggak? Kalau kamu siap ya silakan. Itu lebih safe gitu ya kan katanya gitu. Cuman kalau kamu mau kaya ya mau nggak mau ya bet-nya ya harus lebih ngeri gitu. Kecuali kamu udah ada 1T, mau aman, ya udah banking pasti gitu. Karena kamu bisa keluar dengan enak. Tapi kalau kamu mau, misalnya contoh tadi 10M ya, mau nggak mau ya bet-nya ya harus lebih gede gitu. Iya. Kalau misalnya buat orang yang full timer gitu ya, misalnya mereka denger kayak tadi tuh, oh mereka terinspirasi sama hype gitu misalnya, ya mereka kalau gitu nggak punya waktu buat research, mereka ngikutin lo aja. Betul. Apakah itu sesuatu yang bisa bikin mereka kaya? Menurut saya bisa. Menurut saya bisa gitu. Tapi ini bukan hype ya maksudnya, maksudnya caranya. Gue nggak expect dia bilang bisa, soalnya gue maunya lo bilangnya nggak bisa, lo nggak bisa ikutin, lo gimana sih? Pede, kalau hype pede, cuman ya harus tahan nafasnya doang gitu. Kalau hype beneran harus tahan nafasnya gitu. Karena semua checklist yang paling bagus itu semua checklist gitu. Tapi kan sekarang udah $40 bro. Bener, karena kita revolusi House of Finance. Kamu percaya Bitcoin nggak? Kalau percaya Bitcoin naik, ya hype akan ngikut gitu. Kalau kamu nggak percaya Bitcoin, ya jangan. Kalau kamu pelajarin fundamental Bitcoin, oh, saya sependapat nih Bitcoin akan naik $1 juta lah, berapa? Nah, hype-nya akan gini mainnya gitu. Nih gue kasih extra disclaimer nih, ekstra penekanan. Dia masuknya udah dari single digit. Betul. Itu ya disclaimernya ya. Jadi kalau misalnya dia sih mau ke 20 juga masih ongkang-ongkang kaki gitu. Jadi lu masuk ke 40, risk rewardnya beda ya ini. Tapi funny thing adalah ketika dia listing dia ke 9 ke 10, saya selalu bilang ke orang-orang ketemu saya, "Ma, beli apa?" Ini financial advice, jual semua masuk hype. Saya pede gitu. Bener-bener financial advice gitu. Dari tadi dia lawan arah. Gue udah berusaha supaya jangan beli masih. Cuman kalau 40 nafasnya harus kuat gitu. Karena kalau BTC meledak pasti kena gitu. Cuman saya masih tetap betting top 5 lah. Top 5 koin itu pasti ada hyperliquid. Sekarang nomor 11. Dari 20-an sekarang 11 gitu. Iya. Menurut lu bakal berapa lama ke arah top 5? Mungkin tahun depan. Bet-nya tahun depan. Dengan catatan BTC baik-baik aja gitu. Oke. Kalau BTC-nya meledak, ya ikutin BTC. Oke. Dengan catatan BTC baik-baik aja ya. Which is tadi kita udah bilang. Mungkin di part 1 kalau misalnya kalian belum nonton videonya. Which is kalau misalnya kita berdasarkan siklus, harusnya cycle top itu adalah di September, Oktober. Berdasarkan siklus ya, ngomongin siklus. Dia dari tadi yang ngomong atas, gue harus ke bawahnya. Supaya netral bro. Kalau nggak nanti mereka pikir gue ada kepentingan di hype gitu. Oke. Menurut lu ya, apakah kalau misalnya buat teman-teman yang sekarang pengen mulai membangun kekayaan mereka ya, dari
dari bawah gitu ke atas. Apakah apa yang lo lakukan? Which is dari 0 ke 100, 100 ke 1M, 1M ke 10M. Itu kan dimulai dari saham dulu. Gitu kan. Apakah itu adalah gameplay yang lo rekomendasikan? Kan lo kan udah tahu dua nih. Lo udah tahu kripto, lo udah tahu saham. Apakah lo rekomendasikan orang tuh kayaknya saham Indonesia lebih gampang atau jangan kripto lebih gampang? Itu menurut lo kayak gimana? Menurut saya saham lebih gampang. Menurut lo saham lebih gampang? Karena kamu bet-nya udah jelas lawannya siapa gitu. Kalau misalnya kamu kripto lawannya banyak dan visa-visi bisa dari market maker-nya dan segala macam. Manipulasinya banyak. Sedangkan kripto clear, datanya di IDX semua lengkap, beli 5%, jual 5% itu ada, direksi beli jual itu harus wajib lapor, retailnya broker summary-nya ada gitu, end of day. Dan ya, it's quite clear gitu lah. Cuman size-nya, bedanya di size-nya doang gitu. Kalau size-nya sudah tertentu, menurut saya sih mainnya ke kripto. Kapan menurut lu size yang layak untuk lu tuh udah susah buat gerak di saham? Kalau di saham menurut saya di atas 50 udah susah banget. Di atas 50 udah susah banget. Iya. Single enter ya gitu, kecuali main banking gitu. Cuman which is saya nggak pernah main banking gitu. Udah nggak bisa gitu. Tapi lu pernah pakai ini nggak sih buat saham Indo kayak pakai leverage gitu-gitu atau kayak limit trading gitu? Sering. sering gitu. Sering. Saya pengguna leverage gitu. Leverage. Soalnya lu trade bisa pakai leverage juga. Betul. Gitu ya. Oke bro, mungkin final tips nih buat teman-teman yang terutama yang pemula-pemula pengen dapetin 10M pertama. Kira-kira apa bro tips lu buat teman-teman yang baru mulai? Rajin baca Twitter sih. Menurut saya rajin baca Twitter. Banyak alpha itu pas Hyperliquid juga. Saya udah ngomong juga public gitu ya kan, public di awal-awal. Bis Hugo juga ada ngomong public di awal ketika semua orang nggak percaya. Cuman percaya nggak percaya kan karena kamu riset gitu. Kalau kamu riset nggak percaya itu fair. Tapi banyak orang itu ngomong dulu baru riset gitu. Bahkan ngomong nggak riset gitu. Jadinya menurut saya sih baca Twitter, riset kembali sih. Tinggal gitu doang gitu, sesimpel itu doang gitu. Karena banyak orang yang masih mau sangat-sangat berbagi lah gitu. Download Twitter nih sebentar lagi. Thank you so much bro. Thank you.